Oke, kita lihat Revelation 6 ayat 16 dan 17. Oke. Revelation 6 ayat 16 dan 17. Oke, kita boleh minta kesediaannya dari Kak Nengah, boleh baca. Makasih, Kak. Putus ya. Yang lain apakah kedengeran? Oh, ya, agak putus-putus. Halo. Putus. Iya. Putus ya. Iya, Kak Nengah. Ntar ya. Iya. Mungkin cari sinyal dulu. Kita Soalnya ini orang dulu ya. Kita minta Mary Bell boleh baca, silakan. And say to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that seated on the throne, and from the word of the Lamb. Ayat 17. For the great day of his word is come, and who shall be able to stand? Oke, terima kasih. Kita mau tanya sama Evelyn. Ini kejadian apa? Wrath of God. Maksudnya kayak kejadian murka Allah menimpa yang wicked. Oke, murka Allah. Yang Evelyn boleh pilih lagi orang lain. Okay, wait. Lihat dulu. Ronald. Oke, Ronald, ini peristiwa apa, Ronald? masih mikir, Kak. Oke, masih mikir. Oke, kita mau Ronald pilih siapa? Bangan dulu, Kak. Oke, Abang, apa Bang? Masih mikir juga, Kak. Waduh, masih mikir juga ya. Oke, Andro pilih orang lain lagi. Santa. Oke, Santa, silakan. Ini waktu ada red yang datang. Red yang datang ya. Oke, thank you. Kita mau minta kesediaannya. Santa boleh pilih siapa? Iren, Kak. Iren, apa Iren? Peristiwa apa ini? Kalau dilihat dari satu bahasanya penuh, itu nama Try. Pertama dibuka. Oke, thank you ya. Ya. Oke. Cari orang lagi, Iren. Siapa ya? Mak Linda. Mak Linda. Mak Linda ini peristiwa apa, Mak? Enggak ada. Ada yang ada orang-orang yang bilang kepada gunung-gunung dan batu-batu, timpalah pada kami, sembunyikanlah kami dari wajah dia yang duduk di atas tahta, dari murka dari domba. Terus karena ini adalah
hari dari murkanya telah datang, siapa yang sanggup berdiri? Ini peristiwa apa, Ma? Kedatangan Tuhan ya. Oke, kedatangan Tuhan. Coba cari orang lagi, Ma. Siapa? C. Atau Bentar, Mak. penghakiman. Iman. Oke, Ma. Evelyn? C, maaf, aku salah tadi. Aku mau ganti jawaban itu. Bukan mereka Allah, mereka anak domba Allah. Mengorbankan anak domba Allah. Thank you. Mama pilih siapa lagi, Ma? Linda. Cici Linda apa, C? Sudah tiba hari penghakiman. Oke, Hari penghakiman. penghakiman. Thank you, C. Cici Linda pilih siapa lagi? Kayaknya ya Aca. Aca, apa Aca? Peristiwa apa ini, Ca? Kalau aja tanda penghakiman nih, Cak. Oke, thank you, Aca. Pilih lagi, Ca. Pilih Kokore. Kokore, peristiwa apa Kokore? Peristiwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke. Thank you. Pilih lagi siapa Kokore? Kami. Kami. Apa? Kedatangan Tuhan, Cak. Oke, pilih orang lagi, Sami. Apa lagi, Sami? Kak Rachel udah tadi. Yang belum itu Kak Dinda, Kak Matthew, Anti Nengah. Kak Matthew, peristiwa apa Kak Matthew? Waktu kejatuhan Babylon sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke, terima kasih. Berarti kurang Kak Nengah apa Kak Nengah? Peristiwa apa ini Kak Nengah? Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke, mantap. Itu dia, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Boleh? Jadi harus ada yang keberapa? Kedua, oke? Boleh, boleh? Ya. Oke, kita mau baca kutipan ini. Ini adalah second coming of Christ, oke? Apakah ini sebelum kalau dia bisa ngelihat wajah dia yang duduk di tahta? Sebelum atau waktu ini? Kedatangan, kan? Waktu kedatangan. Second coming of Christ. Oke. Hey. Kita mau baca ya. Oke, kita mau minta ada yang baca aja deh ya. Oke, Indonesianya aja dibaca ya. Oke, apakah boleh kelihatan ini? Besarnya boleh? Oh, yang sun appeared the great white itu kah? Bisa kan? Bisa. Besar dikit deh. Boleh, C. Boleh ya? Oke, ini kita mau minta yang baca adalah, kita ganti-gantian ya. Dari Mary Bell. Mary Bell udah ya tadi? Dinda. Namanya paling atas soalnya. Oke, Dinda silakan. Segera muncul awan putih besar yang di atasnya duduk anak manusia. Saat pertama kali muncul di kejauhan, awan ini terlihat sangat kecil. Malaikat itu berkata bahwa itu adalah tanda anak manusia. Saat itu semakin dekat ke bumi, kita dapat melihat kemuliaan dan keagungan Yesus yang luar biasa saat dia maju untuk menaklukkan. Kan main ya. Jadi tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau ada salah satunya kita lihat nanti di awan ada apa? Awan putih kan?
Awan putih besar. Awan putih. Oke. Iya. Lalu mari kita baca lagi ya. Ini kutipannya di mana ya, Gedi ya? EW 286, Kak. Kak Nana. Ya, 16. nanti lihat di bawahnya ya, habis kita selesai baca ini. Oke. Sorry, Cia, tadi aku ngomong sama mama. Oh, nggak apa-apa, sayang. Oke, sekarang selanjutnya adalah Cici Linda. Rombongan malaikat suci dengan mahkota yang berkilauan di atas kepala mereka, mengawal dia di jalannya. Tidak ada bahasa yang bisa menggambarkan keagungan pemandangan itu. Awan, gak kelihatan nih apa ini. Awan hidup dari keagungan dan kemuliaan yang tak tertandingi datang lebih dekat lagi. Dan kita dapat dengan jelas melihat pribadi Yesus yang indah. Dia tidak memakai mahkota duri, tetapi mahkota kemuliaan ada di keningnya yang suci. Wow, gimana? Siap untuk peristiwa ini semuanya? Udah nggak pakai Siap. mahkota duri, tapi mahkota kemuliaan. Kan, Aca? Aca mau lihat ini nggak, Aca? Ah, Sami mau? Mau, Mica. Itu dia. Oke, lanjut lagi. Ini kita mau cari apa? Kita lihat ya. Jadi ini peristiwa apa ini? Kedatangan Tuhan yang kedua kali, kan? Oke. Ini sekarang ya. Sekarang yang baca adalah Evelyn. Upon his faster and thigh was Kayaknya a nggak apa-apa, sayang. Indonesianya aja. Oke. Di atas jubah dan pahalanya tertulis nama Raja di atas kepala Raja dan Tuan di atas kepala Tuan. Wajahnya cerah seperti matahari siang, matanya seperti nyala api, dan kakinya tampak seperti tembakau halus. Suaranya terdengar seperti banyak alat musik. Bumi bergetar di hadapannya. Langit pergi sebagai gulungan ketika digulung bersama, dan setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Wih, kan main ini pencipta semesta alam. Boleh? Boleh, Ini Cah. Tuhan kita. Wajahnya seperti matahari, matanya nyala api, kakinya tampak sebagai tembaga halus. Wow. Dan suaranya alat musik banyak. Aduh, gimana? Nggak mau denger terus. Bagaimana? Oke, lanjut lagi ya. Oke, kita mau baca ini sekarang. Oke. Lalu ini ada ini ya. Iren, silakan. Dan raja-raja bumi dan orang-orang besar, orang-orang kaya dan para kapten kepala dan orang-orang perkasa dan setiap budak dan setiap orang merdeka bersembunyi di sarang dan di bebatuan pegunungan dan berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu, jatuh ke atas kami dan sembunyikan kami dari wajah Dia yang duduk di atas takhta dan dari murka anak domba. Karena hari besar murkanya telah tiba, dan siapa yang akan mampu bertahan? Jadi ayat ini ditaruh di sini setelah Tuhan datang atau sebelum Tuhan datang? Setelah datang. Setelah waktu dia turun kan, sudah kelihatan semua, terus dikutip, Mrs. White kutip ayat ini kan? Ini kan Revelation 6 ayat 16-17 yang kita baca. Kalau ini ada 15-nya yang Raja-Raja Bumi ini ayat 15 nih. Ya, jadi artinya ayat ini adalah apa? Peristiwa apa? Kedatangan yang kedua kali. Bagaimana? Bisa mengerti semua? Bisa. Nah, oke. Mari kita baca lagi. Nah, ini sudah. Oke. Thank you ya. Cece, Linda, Evelyn, Iren, udah semua. Dinda.
Dinda sudah ya. Mak Linda. Mak Linda ini. Mereka yang beberapa waktu sebelumnya akan menghancurkan anak-anak Tuhan yang setia dari bumi. Sekarang menyaksikan kemuliaan Tuhan yang ada di atas mereka. Dan di tengah semua ketakutan mereka, mereka mendengar suara orang-orang kudus dengan nada gembira berkata, sesungguhnya ini adalah Allah kita. Kita telah menunggu Dia dan Dia akan menyelamatkan kita. Wow, bagaimana semuanya? Jadi apakah ini jadi peristiwanya kayak gini? Apakah jadi artinya ceritanya ini nanti ya? Nanti itu apakah umat Tuhan kan akan menjadi sasaran, akan dianiaya kan? Betul nggak? Semuanya. Ya kan? Akan dibilang penyebab bencana alam, nanti kita dibilang juga kan? Oh, ini gara-gara yang nggak mau vaksin nih. COVID-19 ini nggak selesai. Itu salah satu yang akan dituduhkan sama kita, dan kita kan kita harus tahu dan kita harus sudah siap itu kan. Nah, jadi dibilang waktu sebelum kedatangan Tuhan, beberapa waktu sebelumnya kan, orang-orang yang bilang batu timpalah pada kami, sebelumnya mau ngapain umat Tuhan? Menganiaya. Destroy, betul? God's faithful children from the earth, betul? Karena mereka nggak mau tunduk kan? Yang nggak mau tunduk diapain? Dibunuh kan? Nggak mau sembah, dibunuh kan? Mereka mau hancurkan anak-anak Tuhan yang setia. Tetapi Tuhan datang, mereka bilang sama batu-batu, tolong timpalah atas kami. Lalu suara umat Tuhan, waduh, nada gembira berkata, ini dia Allah kita yang kita telah tunggu dia menyelamatkan kita. Pertanyaannya kita, apakah yang sedang ketakutan minta tolong batu-batu gunung-gunung timpakan yang menganiaya umat Tuhan, atau kita yang dianiaya kita bilang dengan nada gembira kalau Tuhan datang untuk selamatkan kita? Yang mana? Pilihan apa yang terjadi kita nanti dibentuk dari apa yang kita bikin sekarang. Betul nggak teman-teman? Boleh begitu semua? Boleh. Itu dia, itu penting banget. Jadi apa yang terjadi nanti, apakah kita yang akan hancurkan orang setia karena kita nggak setia, atau kita yang dihancurkan orang yang nggak setia karena kita setia? Itu dia. Dan kelepasannya ketika Tuhan datang kan? Itu dia. Pertanyaannya, kita sabar nggak mau dianiaya kan? Bisa nggak aja kalau kita nggak sabar sekarang, mau sabar nanti aja? Bisa? Nah, nggak bisa. Jadi kita harus sabar sekarang untuk supaya kita bisa apa? Sabar nanti untuk menunggu kelepasan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Boleh semua? Jadi ceritanya ini kita udah buktikan bahwa Revelation 6:16-17 ini adalah second coming. Oke. Nah, kita tahu second coming ini juga dikabarkan di zaman mana? Oke. Atau Alpha Advent kan? Ya. Alpha Advent. Dan kita adalah Omega Advent, betul? Pergerakan yang Advent yang terakhir. Ya, yang akhir. Kalau mereka alfanya, awalnya mereka, kita akhirnya. Itu dia. Nah, seharusnya Tuhan datang di zaman mereka kan? Ya. Ya kan? 18:8. Nah, itu nanti kita belajar ya di waymark-nya. Nah, tapi karena ada terjadi penolakan, jadi harus diulanglah di zaman kita. Jadi sebenarnya ini kita tahu bahwa kita udah belajar kan? Time of the End, buku dibuka kan? Sama dengan pekabaran malaikat keberapa masuk? 1. Pekabaran apa yang diberikan? Judgment. Dan itu berhubungan dengan koneksi pekabaran apa? Second coming. Itu dia. Ya, itu dia. Nah, mari kita lihat. Dan di Omega Advent, dan artinya mereka lagi nunggu second coming di sini dong. Itu dia. Nah, lalu
Di Omega Advent pun kita lagi nungguin apa sekarang? Second coming. Second coming. Nah, jadi kita mau belajar, kita punya garis waymark di akhir zaman dengan ngelihat waymarknya mereka. Boleh? Boleh. Itu dia. Nah, sekarang kita mau lihat dulu Revelation 6 ya. 6. Nah, sekarang coba kalian semuanya buka ayat masing-masing ya. Coba lihat ini 16-17 ini adalah materai keberapa? Tolong dicek. 6. Tidak. Tunggu ya, sabar ya sayang. Jadi coba Kak Gedi mau semuanya baca Alkitab sendiri-sendiri supaya yakin sendiri, nggak cuma dengar dari seseorang yang udah tahu, tapi semua dapat pengalamannya ya. Nah, coba sekarang buka ayatnya masing-masing, coba lihat mundur dari ayat 16, di mana itu materai keberapa, dan tolong chat ayat berapa semuanya, silakan. Coba lihat, jadi mundur dari ayat 16, baca 15, baca 14, sampai ketemu ada materai keberapa, oke? Oke, berarti sampai ketemu ayatnya ngomongin itu materai keberapa? Betul, sayang. Terus chat Kak Gedi ya. Masing-masing ya. Masing-masing tolong lihat, terus chat materai keberapa itu. Oke, Cek, thank you. Iya, sayang. Di mundur, Mam. Jadi kan Revelation 6, 16, 17 toh. Mama baca mundur ayat 15, 14 sampai Mama ketemu materai keberapa. Thank you Kak Nengah. Oke Manda, ayatnya Manda ya. Nanti kapan-kapan kita belajar materai juga ya. Seven Seal. Thank you Iren. Thank you Cece, Linda. Thank you Matthew. Jangan lupa ayatnya. Jangan lupa ayatnya Iren. Thank you Dinda. Thank you Rachel Rona Andro. Aca sama Sami udah dapet? Udah. Oke. Coba Sami bilang. Di mana Sami? Halo Mice. Ya. Ayatnya di Revelation 6 ayat 12. Oke, semua setuju? Setuju. Mantap. Setuju, mantap. Nah, jadi ini semua adalah kedatangan Tuhan ini termasuk materai keberapa artinya? Materai ke-6. Setuju semua? Oke, jadi kita mau bilang bahwa second coming itu adalah di periode dari istilahnya ketika, jadi yang berhubungan dengan second coming itu adalah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan materai ke-6. Setuju? Salah satu peristiwanya ketika materai ke-6 dibuka, peristiwanya apa salah satunya? Second coming. Mantap, second coming. Oke, bisa ngerti semuanya? Jadi second coming itu di bawah malaikat keberapa? Materai keberapa? Materai ke-6. Mantap. Oke, bisa ya? Ulangi, Kak. Ya? Bisa diulang? Oh, boleh, C. Jadi, artinya, kalau misalnya ayat 12 itu materai ke-6 dibuka, artinya second coming itu adalah salah satu peristiwa di bawah materai ke-6. Cece Linda setuju? Second coming Adalah salah satu peristiwa di bawah materai ke-6. Nah, itu dia. Kan ada 7 materai kan? Jadi pas dibuka satu-satu kan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi kan? Jadi second coming ini adalah salah satu peristiwa di bawah materai ke-6. Boleh, Cek?
Ya, berarti waktu buka meterai ke-6 itu second coming ya? Salah satu Salah peristiwanya, satunya Ce. ya, salah satu Aha. peristiwanya ya. Di Iya, bawah. betul. Boleh ya, Ce? Karena nggak ada jangka waktunya kapan-kapan, tapi cuman kita taunya bahwa saat materai ke-6 dibuka, itu salah satu peristiwanya adalah second coming. Itu dia. Boleh ya, Ce? Iya. Oke, mantap. Oke, mari kita baca ayat 12, oke? Nah, selain pertanyaannya ke ayat 12 adalah selain peristiwa second coming, apa peristiwa yang terjadi, betul? Oke? Oke, sekarang kita baca ayat 12 dan kita minta kesediaan, oh ada Manda ya. Hai Manda, boleh baca ayat 12 ya. Silakan. Kak, boleh Kak. Apa kedengaran Kak? Boleh. Okay. Revelation 6 verse 12. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair. Oh, yeah. And the moon became as blood. Oke, thank you ya. Oke. Mari kita buka. Oke. Matius 24 ayat 3. Oke, tolong baca masing-masing. Lalu ada pertanyaan yang harus dijawab. Apa persamaan Matius 24 ayat 3 dan materai ke-6? Oke, silakan di-chat. Apa persamaan Matius 24 ayat 3 dan materai ke-6? Aca sama Sami chat di WA masing-masing ya. Iya. Halo Maribel. Halo Mice, ini pertanyaannya bagaimana ya? Apa persamaan Matius 24 ayat 3 dan materai ke-6 saya? Oh, oke. Ya. Materai ke-6 itu tadi kita baca ayat 12, ayat 16 dan ayat 17 ya. Oh, oke. Iya. Dan ayat 16-17 kan second coming kan, Maribel tadi? Tadi ya. Iya, tadi aku udah putus nih, Cek. Oh, oke, Maribel. Iya. Semoga sinyal sana bagus ya. Thank you, Dinda Manda. Silakan yang mau jawab ya. Bentar, Ceh. Ya. Iya, Mah? Ya, persamaannya apa? Materai ke-6. Persamaan Matius 24 ayat 3 dan materai ke-6. Oke, terima kasih Kak Nengah. Terima kasih Aca. If ya. Iya, off ya. Oke, nggak apa-apa Aca. Thank you, Iren. Matthew, ini ya Matthew. Apa namanya? Pakai Hebrew 11:1 ya. Thank you, Matthew. Yep. Mantap, Matt. Oke. Kokorei, thank you, Kokorei. Mama, thank you. Thank you, Evelyn. Selamat malam juga, sayang. Oke, thank you, Cece Linda. Oke. Oke. Kita mau coba jawab ya. Oh iya, oke, nggak apa-apa Maribel. Ikutin dulu ya. Oke. Banyak sekali yang jawab tanda. Apakah kita sudah tahu bahwa tandanya adalah yang di Wahyu 6 ayat 12? Apakah sudah pada tahu ada ayatnya atau belum? Maksudnya sih?
Jadi banyak sekali yang jawab tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah sudah diestablish bahwa gempa bumi, bulan jadi darah, ya, sun jadi black, ini apakah ini semua adalah tanda kedatangan Tuhan? Udah diestablish belum? Belum. Belum. Jadi boleh pakai tanda nggak kalau belum diestablish? Nggak boleh. Betul nggak? Jadi yang samanya cuma apa aja? Ayo. Yang samanya apa aja? Kedatangan kedua, betul nggak? Kalau day coming kita tahu kan dia udah ada kedatangan pertama. Kalau ngomongin tanda apa tanda kedatanganmu? Artinya ini kedatangan keberapa? Bisa nggak pertama lagi? Tidak benar, kedua Gedi. Kedua. Jadi persamaan Matius 24 ayat 3 dan materai ke-6 adalah kedatangan kedua kali. Betul nggak? Betul? Nah, di Revelation 6 ayat 12 ada apa saja di situ? Ayo. Ada gempa bumi yang besar. Oke, bentar ya. Great earthquake. Catat semua ya. Itu ya. Great earth. Aduh, nggak bisa udah nggak bisa di ini. Quake. Oke, kedua. C. Ya. Hah? Apa sayang? Suaranya nggak kurang jelas sayang? Oh, kita belum tahu sayang. Pokoknya peristiwa yang terjadi di materai ke-6, betul nggak waktu dibuka? Itu aja. Boleh? Jadi, waktu dibuka materai ke-6, ada great earthquake, gitu aja. Tapi kita nggak tahu apakah great earthquake ini adalah tanda kedatangan Tuhan, kita belum tahu gimana. Boleh kan? Karena kita selalu ingat prinsip belajar adalah kita maju berdasarkan yang dibilang ayat, betul? Itu dia. Oke. Jadi great earthquake, apalagi Evelyn, apalagi? Sun became black as a cloud of hair. Sun became black. Terus moon as blood, betul? Oke. Oke. Kalau kita sekalian ada 13 juga sih. 13 juga ada itu. Si Gombong lagi parah ya sinyalnya. Yang nomor 1 apa tuh artinya gitu? Oh, ini gempa bumi besar, Kak. Di ayat 13 ada stars yang apa? Stars falling, jatuh kayak pohon Oke. ara. Jadi ini semua adalah selain kedatangan kedua, 4 hal ini adalah apa? Yang apa? Materai ke-6 apa? Bagian dari materai ke-6. Peristiwa yang terjadi. Salah 4 dari bagian ke-6, bukan salah 1. Peristiwa yang terjadi di bawah materai ke-6, betul nggak? Kita sudah tahu kalau ini tandanya kan? Belum. Betul nggak? Kita belum tahu ini tandanya, tapi ini adalah apa kita taunya? Peristiwa yang terjadi di bawah materai ke-6. Dan peristiwa yang di ayat 16-17, peristiwanya apa? Second coming. Second coming. Apa persamaan Matius 24 ayat 3 dan materai ke-6? Second coming. Second coming-nya sama. Jadi peristiwa yang terjadi di bawah materai ke-6 ini Revelation ya, Revelation 16 ayat 12-13 ya. Nah, kalau Revelation 16 ayat 16 dan
17 ya kalau nggak salah ya. Coba cek. Ya. 6 atau 16? 6 sayang. Aduh, thank you ya. Yang atas juga 6. Ini ya. Oke, jadi salah peristiwanya yang berikutnya apa? Second coming, betul nggak? Iya. Nah, kita baca di EW kan? Ini yang EW 2 berapa ini? 286.2 ya kan? Oke, sampai sejauh ini ngerti semua? Ngerti. Oke, kalau mengerti kita minta Aca untuk kasih tahu apa saja peristiwa yang terjadi di materai ke-6 ketika materai ke-6 dibuka. Apa aja, sayang? Ketika Materai ke-6 dibuka, sayang. great Earthquake. earthquake. Oke, kita tanya Kakak Sami. Apa itu Great Earthquake, Kakak Sami? Gempa bumi. Yang apa? Great itu besar, betul? Oke. Nomor 2 apa, Kakak Aca? Adik Aca? Sun became black. Apa itu artinya, Aca? Artinya adalah matahari menjadi hitam. Betul. Lalu yang ketiga apa? Moon menjadi apa? Blood itu apa blood? Warna merah kan? Merah. Lalu ada yang keempat apa? Star Falling. Bintang ciri. Bintang ciri, bintang jatuh. 5 apa? 5 second coming. Mantap. Aca ngerti? Kakak Sami ngerti? Ngerti Mice. Mantap. Apakah 1 sampai 4 adalah tanda kedatangan Tuhan? Belum. Belum apa? Establis. Belum tahu, Aca, oke? Belum ada ayatnya kan? Iya. Iya, jangan coba-coba maju kan, Aca, kalau belum ada ayatnya kan? Iya. Aca bisa ngerti, Kakak Nengah bisa dapat, semuanya bisa. Matthew Bisa. Bisa ya? Oke, mantap. Kita maju pelan-pelan ya. Oke, mari kita lihat. Dan murid-murid tanya apanya ini? Tanda. Tanda, sign, betul? Jadi murid-murid tanya apa tandanya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apa tanda second coming? Kemungkinannya bisa 4 ini adalah tandanya atau bukan, betul nggak? Nah, kita nggak tahu, kita belum tahu. Oke, kita lihat ya. Apakah tanda second coming di Matius 24 apa, gitu kan? Oke. Mari kita baca Matius 24 ayat 7. Apa tandanya? Oke. Jangan dibaca, tapi pertanyaannya tolong dijawab, oke? Jangan dibaca, maksudnya ada yang baca masing-masing ya. Baca masing-masing. Apakah nomor berapa dari 1, 2, 3, 4 yang adalah tanda? Silakan ketik jawabannya di chat. Apakah ayat ini ada tandanya yang sama seperti kejadian di bawah materai ke-6 atau enggak? Ada. Chat, Mam. Oke, thank you, Dinda. Pertanyaannya boleh diulang? Boleh. Jadi, Matius 24 ayat 7 ini, apakah ada yang sama seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah materai ke-6? Kalau sama, artinya itu ada yang di materai ke-6 adalah tandanya, kan? Setuju nggak? Meskipun cuma 1. Pelan-pelan dong, sayang. Oke? Baca ayat. Dan Matius 24 masih panjang, kan? Oke, silakan chat. Oke, thank you Mama, thank you Matthew, thank you Kak Gunadi, thank you Rachel Ronald Andro, thank you Aca. Mana Sami?
Oh ya, silakan. Oke, sudah semua ya? Oke, thank you ya. Oke, Kak Nengah apa yang sama? Kakak Sami, masa ada bangsa bangkit melawan bangsa di 1, 2, 3, 4 ada sayang? Sami, coba jawab Mice dulu. Sami tahu pertanyaannya enggak? Sami lihat apa yang di Matius 24 ayat 7, lihat mana yang sama-sama 1, 2, 3, 4 ini. Apakah bangsa bangkit melawan bangsa ada di 1, 2, 3, 4, Kakak Sami? Jangan ketawa sayang, jawab Mice dong. Tidak, Mice. Sami ingat, kalau Sami kurang jelas pertanyaannya, tanya sampai jelas, jangan coba jawab kalau Sami ragu-ragu pertanyaannya, oke? Oke sayang? Oke, Mice. Nah, harus ya? Oke? Oke, thank you Kak Nengah. Mungkin lagi sinyalnya lagi bermasalah, jadi Kak Nengah cuma chat ya. Jawabannya gempa bumi, betul nggak? Ada kan? Iya betul, aku sudah chat, oke. Oh iya Kak, aku tadi ada sampai jawab ya? Kak, ada minta Kakak jawab ini. Tak kira sinyalnya lagi bermasalah. Yang sama earthquake kan Kak? Artinya kesimpulannya great earthquake ini adalah apa Kak? Gempa bumi. Adalah apanya apa? Ciri-ciri salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang ada. Mantap. Iya. Mantap Kak Nengah. Itu semua setuju? Nah, ini baru dibuktikan kan Dinda Manda? Setuju nggak? Setuju, Kak. Nah, ini baru dibuktikan, betul? Oke, sekarang lagi kita maju lagi. Rachel Ronald Andrew bisa mengerti? Bisa, Kak. Oke, mantap. Bisa ya? Oke. Kak, Ya. earthquake itu salah satu tanda second coming. Iya, salah satu tanda second coming, boleh? Oke. Walaupun ada yang lain kan? Ingat, semua Alkitab itu kan saling melengkapi satu sama lain kan? Tapi kita mau tahu yang di Revelation 16 ini apa sih? Betul nggak? Peristiwa apa ini? Oh, ternyata kita tahu itu tanda second coming. Betul nggak? Oke. Di ayat 29, coba lihat. Ada nggak yang sama dengan Revelation 6, 12, 13? Kalau ada, nomor berapa saja? Silakan. Silakan. Aku jawab di chat ya. Ya, jawab chat semua ya, supaya semuanya dapat pengalaman untuk menjawab. Jadi jawab nomornya aja juga boleh. Thank you ya Celinda, Mary Bell, semua. Kita udah baca tadi lewat notification. Oke, jadi di ayat 29, mana yang sama? Apakah ada yang sama? Kalau sama, nomor berapa yang sama? Oke, mantap Kak Nengah, thank you. Thank you Cici Linda, mantap. Aja cuma satu? Oh, ada lagi, oke, ditunggu. Thank you. Iren. Kakak Sami? Oke, Kakak Sami. Mantap Kakak Sami. Hehe, enak kan kalau ngerti Kakak Sami toh? Jadi make sure kalau Kak Sami mau enjoy belajar firman Tuhan harus ikut ngerti, oke? Cari tahu ya sampai dapat kalau nggak ngerti ya sayang. Oke. Thank you Koko Ray. Thank you Matthew. Oke. Oke, mari kita lihat ya supaya kita tahu jawab semuanya. Thank you Mary Bell, mantap. Apakah ada sun? Ada unsur sun? Ada. Sun. Ada moon?
Ada. Ada star? Ada. Artinya 1, 2, 3, 4 ini adalah apa? Tanda second coming. Boleh? Masih ingat nggak? Waktu Tuhan apakah kasih evidence? Iya. Nggak cuma dengar-dengar aja kan? Harus ada buktinya kan? Karena iman itu ada bukti, betul? Bukan kita cuma dengar, yang kita dengar itu harus ada buktinya. Jadi kalau di 1798 ini sudah ada second coming-nya, harus ada tandanya, buktinya dong, betul nggak? Ya. Oke, yang kita udah belajar ya dari Great Controversy GC 88, GC 1888 332. Ini kita udah belajar di sini bahwa yang kita udah belajar tanda yang mana? Ayo. Tanda yang mana ya? Pas itu ya, star falling ya? Nah, yang nomor 4, betul? Betul. Nah, star falling. Kapan star falling-nya? 18. 13 November. Waduh, saya lupa. November 13, 1833 kan? Nah, jadi jadi kita mau bilang gini. Jadi ini semua peristiwa di bawah materai keberapa? 6. Mantap. Jadi kalau ini 1798 ya. Ini kan dibuka bukunya kan? Dan ini pekabaran second coming udah kebuka, tinggal siapa aja yang belajar kan? Dan William Miller baru mulai 1816 kan? Di sini. Jadi dia increase terus ya kan? Nah, lalu di sini tandanya Tuhan kasih di November 13, 18, 33 betul? Star falling. Nah, pertanyaannya kapan tanda yang lain, betul? Karena tandanya ini semua adalah bukti bahwa sudah mau apa? Second coming. Second coming. Jadi kalau ini second coming, semua tandanya harus terjadi di A, di B, atau di C. Tandanya harus terjadi di mana? A. Di A, betul? Harus sebelumnya kan? Harus sebelum second coming kan? Kalau di C ini second coming, apakah tandanya pas second coming atau sebelum second coming? Sebelum. Bisa nggak tandanya setelah second coming? Nggak mungkin. Tanda itu harus sebelum second coming, karena itu evidence, betul nggak? Oke. Mantap. Kita lanjut lagi. Ada earthquake, ada sun become black, moon blood, star falling sudah. Oke, mari kita mau baca ini ya. Ini kita mau belajar history, oke? Ini history aja yang terjadi, oke? Oke. Ini error ya. Kita mau restop dulu. Oke, sampai sini mengerti semua? Bagaimana bisa buktikan? Jadi poin yang harus kalian ngerti, bagaimana buktikan kalau Revelation 6 ayat 16 dari ayat 12-13 itu, peristiwa-peristiwa di materai ke-6 itu, di ayat 12-13 adalah tanda, betul? Apakah kita langsung ke ayat 7 sama 29 atau ke ayat 3 dulu? Yang mana? Ayat 3 dulu. Ayat 3 dulu, ya kan? Itu dia. Oke, mari kita lihat ini ya. Ya, gambar naga kelas tadi, Acak. Kelas anak-anak. Oke. Oke, ini history ya. Jadi sejarah yang terjadi lah. Oke. Jadi kalian bisa ketemu di internet banyak kok ini. Untuk cari ini. Oke, ini salah satu yang kita ketemu di internet, oke? Oke. Di bawah materai ke-6 Revelation 6
ada 4 fenomena alam yang nampak. Oke? Apa saja? Sun became black, Matahari jadi gelap, moon jadi blood, dan stars fell, betul? Oke. Kita sebagai Second Advent Movement mengerti ini apa event yang nampak ini. Oke? Lalu dibilang fenomena pertama adalah earthquake. Itu terjadi di mana? Lisbon. Oke? Jadi tanda peristiwa pertama adalah Lisbon earthquake tahun berapa? November 1, 1755. Oke, mari kita masukin timeline. Jadi itu sebelum 1798 atau setelah 1798? Sebelum. Jadi Tuhan sudah kasih tandanya sebelum, betul? Oke. Ya. Ini Lisbon earthquake. Ya. Itu kok sebelum time of the end? Nggak apa-apa kan, yang penting dia sudah terjadi, betul nggak? Iya. Yang penting itu salah satu tanda, betul nggak? Yang penting itu terjadinya sebelum second coming-nya, betul nggak? Itu aja. Kuncinya tanda itu harus terjadi yang mau sebagai yang ditandakan, betul nggak? Nggak mungkin tanda itu terjadinya setelah yang ditunjuk tandanya, betul nggak? Itu dia. Boleh? Bisa ya? Jangankan orang-orang yang hidup di 1755. Apakah murid-murid sudah bilang kedatangan kedua, Evelyn? Murid-murid yang sebelah situ, Kak. Iya, apakah murid-murid udah bilang apa tanda kedatangan kedua? Padahal mereka hidupnya masih jauh sekali, betul nggak? Nah, itu dia. Apalagi orang Kristen, betul nggak? Iya. Nah, bisa ngerti? Bisa. Itu dia. Jadi, salah tandanya fenomena earthquake-nya, Lisbonnya tahun November 1, 1755. Boleh? Lalu berikutnya, Falling of Stars, November 13. Sama kan? Ini kita udah baca di sini. Sign kedua, betul? Itu dia. Lalu dia bilang, di antara dua peristiwa, ya, dua peristiwanya yaitu earthquake sama falling stars, ada fenomena dual, ya. Jadi dual nature phenomenon yang nampak in the prophetic order of things, ya. Jadi dalam nubuatannya, ya. Jadi kan dinubuatkan kan sudah ini. Ya kan? Revelation 6 ditulis dulu kan baru Lisbon earthquake terjadi. Setuju nggak? Iya. Jadi ini. Apa saja? Yaitu sekarang tinggal the sun menjadi gelap dan moon-nya jadi apa? Menahan dia punya terang, betul nggak? Itu dia. Boleh? Ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Oke. Oke, mari kita lihat lagi. Oke, ini kita lanjutin baca ceritanya ya. Oke, lalu, jadi ini orang yang tulis ini menghadiri theological seminar ya. Lalu dia ada sebuah investigasi tentang fenomena bulan tanggal berapa ini? 19 Mei. Mei 19 1780. Oke. Jadi
Jadi sama seperti yang udah tertulis ya, yang tentang earthquake, falling star, dan ada hari gelap. Wih, hari gelap. Tanggal berapa hari gelapnya? 19 Mei 1780 ya. Lalu tapi memang nggak banyak ini studi tentang fenomena bulan ini ya. Lalu yang dimana nampak pada malam itu sama seperti apa nampaknya? Waduh, bagaimana? Jadi apakah waktu tanda-tandanya, jadi gini, misalnya kayak gini nih, misalnya ya, Iren, kalau Kak Geidi mau datang, kamu nanti pertama dengar ayam berkokok, kukuruyuk gitu. Oke. Kedua, ada pohon jatuh. Lalu yang ketiga, ada tiga tukang lagi bangun rumah bambu gitu. Bambu kotak gitu kan. Lalu yang keempat, lalu ada sapi bernyanyi contohnya. Bernyanyinya paling mu itu aja ya. Jangan yang ini, oke? Jadi kira-kira misalnya nih, Iren lahirnya di sini, oke? Ini Iren lahir di sini, oke? Lalu Iren dikasih tahu, Kak, kamu punya Cece mau datang loh, Iren. Jadi apakah Iren tanya kan sama apa sih tandanya Cece mau datang? Ayam berkokok, pohon jatuh, ada 3 tukang bangun, rumah bambu kotak, sapi bernyanyi. Pasti Mama akan bilang kan sama Iren, tapi ayam berkokok sama pohon jatuh sudah, betul nggak Iren? Betul nggak? Ya. Jadi apakah salah kalau William Miller baru belajarnya 1806, tandanya udah kejadian duluan? Nggak salah kan, Iren? Nah, sama kayak gini. Misalnya Iren lahirnya di tengah-tengah sini, ya kan? Lahirnya di tengah-tengah sini. Terus Cece Linda bilang, kurang kamu harus perhatiin loh. Tinggal 3 tukang lagi bangun rumah bambu kotak sama sapi bernyanyi, betul nggak? Gitu dia. Jadi, waktu di sini, earthquake sudah terjadi, betul? Lalu tanggal berapa tadi? Mei? 19 Mei 1780. 1780? Dark day, betul? Jadi, waktu 1816 dia belajar, 1818 dia mengambil kesimpulan sudah second coming, berapa tanda sudah digenapi? 2. Salah, berapa? 3, dark day. Dark day itu adalah, kalau dark day itu apakah satu hari gelap mataharinya muncul nggak? Enggak. Dan waktu pas malam munculnya bulannya tapi jadi apa? Warna apa? Merah, itu dia. Gimana? Ngerti? Jadi waktu William Miller belajar, kurang berapa tanda yang belum sebagai bukti Tuhan mau datang? 1. Apa satunya? Star falling. Gimana? Ngerti semua? Dinda Manda ngerti? Ya 1780 ini 2 tanda ya. 2 tanda, langsung sun sama moon di sini jadi 1. 18-nya itu matahari gelap, 19-nya itu blood moon. Oke, boleh? Kak, Ya. itu 18-nya tadi apa? 18 Mei. 19 Mei. 19 Mei itu, oke kita mau baca ini ya.
Oh, 11. Oke. Oke. Waktu Mei ini ya, Mei 1980 ya. Di Boston Gazette Mei 29 1780 ada statement yang menjelaskan tentang fenomena apa? Fenomenanya langsung satu-satu atau dua-dua? Sun and moon. Lalu dia bilang, appearance midnight at noonday. Artinya waktu noonday harusnya siang bolong, tapi keadaannya apa sayang? Midnight. Gimana? Jadi pernah nggak jam 12 siang udah kayak tengah malam gelap? Itu dia. Boleh? Ya. Nah, ini dia. Ya. Boleh bagaimana semuanya? Bisa jadi waktu itu cuman bukti aja ya ceritanya dari history bahwa Mei 1780 tanda sun and moon terjadi. Bagaimana? Iya, betul. Itu dia. Jadi apakah ketika star falling, apakah yakin banget William Miller bahwa Tuhan sudah mau datang? Gimana? Ya. Itu dia. Karena faith itu harus ada apanya? Evidence-nya. Oke, bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Ya, boleh turun ke bawah nggak yang bukti history? Boleh. Silakan. Oke. Jadi, apakah kita sudah belajar semua tandanya, Rachel, Ronald, Andro? Sudah? Rachel, Ronald, Andro, bisa ya? Semua bisa ya? Mungkin putus ya Rachelnya. Bisa ya, Manda, Kak Gunadi, Cece Linda, bisa? Bisa, C. Oke, mantap. Oke, homeworknya adalah, Matthew gimana, Matt? Bisa ngerti, Matt? Bisa, Kak. Oke, puji Tuhan, Matthew. Aca, Sami, Mama bisa? Kokore bisa? Bisa ya? Oke. Oke. Nah, sekarang homeworknya adalah, tolong buktikan bahwa peristiwa materai ke-6 ini di Revelation, jadi gini, jelaskan apa saja peristiwa materai ke-6, oke? Apa saja peristiwanya, homeworknya, lalu jelaskan bahwa peristiwa materai ke-6 itu adalah tandanya. Peristiwa materai ke-6 adalah sign. Boleh? Tolong buktikan. Dan tanda-tandanya ini kapan terjadinya? Tolong di voice note, dan di voice note-nya kepada pasangan. Nanti Dinda akan kasih ya pasangan-pasangannya siapa ke siapa, boleh? Oke. Minggu Selasa depan, oke? Bisa? Oke, jadi kita udah tambah tahun-tahun, jadi kita punya timeline tambah panjang ya. Kita punya William Miller, oke? Jadi Besham Pasture tanggalnya panjang, William Miller panjang juga tanggalnya ya, Dinda. Mantap, Cece. Mantap, oke, mantap. Tapi ini semua waymark kan? Untuk kita bisa tahu kita punya Omega Adventism, oke? Oke, apakah ada pertanyaan untuk pelajaran malam ini? Apakah semua sudah jelas, bisa mengerti? Kak Nenga, bisa Kak? Tanya gitu. Oh boleh Kak, silakan. Itu untuk homeworknya, jadi nanti kita menyebutkan tahun-tahun yang dari ini yang baru atau dari sejak lama? Oh yang ini aja Kak, yang tandanya saja Kak. Jadi tandanya aja yang earthquake-nya itu Lisbon earthquake November 1 1755 itu gitu aja. Oke Kak, boleh ya Kak? Boleh. Oke mantap kalau gitu. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu nanti. Mau tanya sebentar, Ke? Oh boleh C. Gimana C? William Miller itu kan menyimpulkan bahwa Tuhan akan datang 25 tahun lagi kan? Iya.
Terus 25 tahunnya itu dari mana dia menyimpulkan? 18 C. 18. Jadi 1843 itu loh, yang dia tunggu 1 tahun kan? Ya, Terus itu dia tahunya dari dia tahunya 25 tahun lagi dari mananya ya? Belajar buku kecil yang dibuka yang kita lagi belajar hari Senin, C. Vision 2300. Iya, betul. Gitu dia. Oh. Yang kita lagi belajar Daniel 9 hari Senin itu kita lagi mau buktikan cara William Miller dapat 1843. Iya, betul. Jadi hari Selasa itu kita belajar dari segi sejarahnya William Miller. Kalau hari Senin kita belajar cara William Miller belajarnya gimana supaya dapat. Nah, itu bedanya Senin sama Selasa, C. Enggak ya, C? Iya. Oke, mantap semuanya. Oke, kalau gitu. Kalau gitu kita akan doa tutup. Untuk tutup kita punya BS pada malam hari ini. Kita minta Kak Sasha boleh doa tutup ya, Kak. Makasih, Kak.